Pak, Bu, itu dia. Itu dia orang yang ngebunuh bapak saya. Jangan kabur kamu. Ayo kita kejar. Ayo. Jangan kabur. Tunggu. Mana kamu? Beraninya sama perempuan. Udah hajar aja. Hajar. Aji jangan jahat, Pak. Ampun. Ampun. Udah. Lama. Saya ngaku saya salah. Tolong maafin saya. Saya gak akan pernah maafin orang yang udah ngebunuh ayah saya. Tapi setelah menyaksikan lelaki itu dihajar warga, rasanya kesakitan yang saya alami selama ini sedikit berkurang. Lalu bagaimana dengan nasib dia, Mbak? Apakah dia mati di tangan warga? Enggak, Mbak. Akhirnya warga membawa dia ke kantor polisi. Lebih baik seperti itu, Mbak. Supaya dia bertanggung jawab atas semua yang dia perbuat. Dan ibu tiri kamu, bagaimana dengan keadaan dia? Saat kebakaran itu, ibu tiri saya ternyata terjebak di dalam rumah, Mbak. Bukannya dia mengurung kamu di dalam kamar? Saya juga baru tahu belakangan. Saya dengar teriakan ibu tiri saya yang terbakar di dalam rumah. Bagaimana keadaan ibu tiri kamu? Saya juga nggak tahu. Dia menghilang. Alma, kamu yakin mau di sini aja? Gak mau nginep di rumah saya? Enggak, Bu Citra. Saya masih bisa tidur di kamar ayah saya. Lagian gak semua ruangan terbakar kok, Bu. Yaudah kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, saya siap bantu. Makasih ya, Bu Citra. Ya, sama-sama. Ayah. Maafin Mama ya. Cinta. Bu Citra balik lagi ya? Ibu, dasar kamu perempuan licik. Gara-gara kamu saya menderita kayak gini. Ini kan karena semua perbuatan ibu. Ibu sendiri yang bakar rumah kita, Bu. Saya nggak akan biarin kamu hidup. Bu, Bu, lepasin aku, Bu. Bu. Ibu, kenapa ibu tega banget sama aku sih, Bu? Ibu kurang apa nyakitin aku udah sampai kayak gini? Bu, Bu, lepasin aku, Bu. Bu, apa yang saya rasain? Bu, gara-gara kamu saya menderita kayak gini. Bu. Lepasin aku, Bu. Bu, lepasin aku, Bu. Kamu harus tahu rasanya terbakar. Kulit kamu melepuh. Rasakan. Setelah kejadian itu, saya benar-benar sangat terpukul, Mbak. Ibu tiri saya sangat membenci saya. Padahal seharusnya saya yang membenci dia. Dia udah membuat ayah saya meninggal. Berusaha memfitnah saya dan bahkan mau menghabisi saya.
Semua kejadian yang kamu alami itu benar-benar mengerikan. Dan saya nggak ngerti, kok bisa ada orang sekejam dan sejahat itu, Mbak? Padahal kan dia udah kena ganjarannya. Bukannya dia malah menyesal dan memohon ampun sama kamu. Orang seperti itu penuh kedengkian. Gak mungkin ngerti arti kata penyesalan. Setelah kejadian itu, apa dia Meninggal maksud Mbak? Ibu tiri saya masih hidup. Kenapa aku bisa kayak gini? Dokter, dokter, suster, tolong selamatin saya. Ini semua gara-gara kamu. Kamu lihat aja. Ini belum berakhir. Saya gak akan biarin kamu lolos. Saya akan bikin kamu menderita seperti yang saya alami. Sebenarnya, apa yang kamu sudah alami itu belum cukup untuk membayar apa yang sudah kamu lakukan kepada ayah saya. Tapi setidaknya setelah ini, kamu akan mendekam di penjara selamanya. Saya gak mau di penjara. Ibu gak mau di penjara, Alma. Ayah, semoga ayah tenang di alamnya. jadi sudah terluka parah pun, Ibu tiri Mbak gak menyesali perbuatannya. Dia gak minta maaf pun sama kamu, Mbak Alma. Tapi saya lega, Mbak. Yang saya dengar, ibu tiri saya dan lelaki itu dijatuhi hukuman seumur hidup atas apa yang mereka lakukan, Mbak. Sepertinya itulah ganjaran yang adil untuk mereka, Mbak Alma. Dan kamu sendiri bagaimana sekarang? Apa kamu masih tinggal di rumah peninggalan almarhum ayah kamu itu? Masih. Ya meskipun harus dibenerin dulu karena bekas terbakar. Kamu sungguh perempuan yang kuat, Mbak. Kamu masih mau tinggal di rumah tersebut yang mungkin sempat membuat kamu trauma, tapi di saat yang bersamaan banyak kenangan indah dengan almarhum ayah kamu. Saya belajar untuk mengenang kenangan indah aja, Mbak. Begitu banyak kenangan indah saya bersama ayah di rumah itu. Almarhum ayah kamu pasti bangga dengan kamu, Mbak Alma. Kamu sungguh perempuan yang kuat. Dan terima kasih kamu sudah mau hadir di sini dan membagikan kisah kamu. Sama-sama, Mbak.